Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ghani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang sayangnya tiada terbilang. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam tak henti-hentinya kita tujukan kepada manusia budiman, insan pilihan, Rasul teladan, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga di yaumil qiyamah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kami selaku khatib berwasiat khususnya untuk diri kami, umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pernah berkata kepada murid-muridnya dan menanyakan tentang 6 hal kepada murid-muridnya. Yang pertama ditanyakan oleh Imam Ghazali, apa yang paling dekat di dunia ini dengan diri kita? Lalu para murid-muridnya menjawab, ada yang menjawab orang tua, para guru, teman, sahabat dan lainnya. Lalu Imam Ghazali menjelaskan, yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Apabila telah datang waktu tersebut, kita tidak dapat meminta dimundurkan atau dimajukan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, al-mautu ba'un wa kullun nas dakhilun. Kematian adalah suatu pintu dan bagi tiap-tiap manusia pasti akan memasuki pintu tersebut. Oleh karena itu, diri kita perbanyaklah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ghazali menanyakan pertanyaan yang kedua kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia?
hitam dan lain sebagainya. Imam Ghazali menjelaskan yang paling jauh dengan diri kita adalah masa lalu kita. Kita tidak akan bisa kembali kepada masa lalu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa radhi, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maghdubun, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlambat. Oleh karena itu, isilah hari-hari kita dengan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak selawat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Terlebih di hari Jumat seperti ini, hari-hari lain selawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tapi khusus di hari Jumat dan di malam Jumat langsung selawat kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, gunung, bintang, matahari, bulan dan lain sebagainya. Lalu Imam Ghazali menjelaskan yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu kita. Kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita apabila kita tidak berpegang teguh kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu seringkali mengajak kita kepada hal-hal yang buruk. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Para murid-murid menjawab, yang paling berat besi, gajah dan lain sebagainya. Lalu Imam Ghazali menjelaskan, yang paling berat di dunia ini adalah menunaikan amanah. Berapa banyak orang yang diberi amanah berupa jabatan, dia melalaikannya dengan berkorupsi, nepotisme dan kolusi. Berapa banyak orang yang diberi amanah berupa anak, tidak dididik dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salasa, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda atau ciri orang munafik kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga. Idza hadasa kadzaba, apabila dia berbicara dia selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia tidak pernah menepatinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah dia tidak menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya atau dia berkhianat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang kelima, apa yang paling tajam di dunia ini? Kata Imam Ghazali. Lalu murid-muridnya menjawab, yang paling tajam di dunia ini adalah
pisau, golok, pedang dan lain sebagainya. Imam Ghazali menjelaskan yang paling tajam di dunia ini adalah lidah kita, lisan kita. Berapa banyak orang yang mati akibat ulah lidahnya, lisannya. Pepatah mengatakan apabila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi apabila lisan, lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, terakhir Imam Ghazali bertanya kepada para muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, daun, debu, dan lain sebagainya. Lalu Imam Ghazali menjelaskan, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang apabila mendengar panggilan azan dia tidak menghiraukannya. Dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Apabila baik salat kita, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang lain akan menjadi baik. Tapi apabila rusak salat kita, maka dapat dipastikan akan rusak perbuatan-perbuatan lainnya. Di dalam hadis lain Nabi bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pesan pertanyaan dari Imam Ghazali tadi dapat menjadi bahan renungan buat kita semua, dan semoga khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu Allahu lil alamin basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat ainun binazar wa uzunun biqadar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا